Selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar salah satu mitos paling gede di dunia kreativitas, yaitu mitos soal ide sempurna yang katanya datang dalam sekejap. Kita bakal ganti itu dengan cara pikir yang jauh lebih kuat, lebih tangguh, dan yang pasti lebih produktif. Intinya, kita akan bahas gimana caranya kita pindah dari percaya sama satu ide menjadi percaya sama prosesnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari kutipan Thomas Edison yang udah ikonik banget nih. Kenapa? Soalnya kalimat ini benar-benar ngebentuk ulang cara kita ngobrolin soal kegagalan dan kreativitas. Coba dibayangin, Edison itu nggak ngelihat 10.000 percobaannya sebagai 10.000 kegagalan, sama sekali bukan. Dia justru ngelihatnya sebagai 10.000 kali data, 10.000 pelajaran. Ini bukan cuma kata-kata motivasi kosong loh, ini tuh filosofi kerja yang dalam banget, sebuah mentalitas yang mau kita kupas tuntas hari ini. Nah, inilah intinya dari apa yang kita sebut keyakinan eksperimental. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda ada di posisi punya satu ide, entah itu logo, konsep kampanye, atau desain, dan Anda tuh jatuh cinta banget sama ide itu. Anda habisin semua waktu buat moles ide itu biar sempurna. Terus, pas ada yang ngasih kritik atau masukan, reaksi pertama Anda langsung defensif. Dalam hati mungkin bilang, dia nggak ngerti visi gue. Nah, ini dia. Ini jebakan yang umum banget dan bahaya banget buat para kreator. Inilah yang kita sebut keyakinan dogmatis. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jebakan satu ide. Di sini kita bakal lihat lebih dalam. Kenapa sih pola pikir yang nempel sama satu ide doang itu bisa merusak banget? Ini bukan cuma soal keras kepala ya, tapi lebih ke cara kita ngelihat hubungan antara diri kita, ide kita, dan proses kreatifnya. Ini tuh fondasi yang rapuh banget buat ngebangun sesuatu yang baru dan inovatif. Jadi, apa sih sebenarnya keyakinan dogmatis itu? Gampangnya gini, ini adalah keyakinan buta sama idenya. Pernah dengar atau mungkin ngomong sendiri, gue yakin banget konsep ini pasti berhasil. Nah, itu gejalanya. Dan sifatnya tuh rapuh banget. Kenapa? Soalnya pas idenya dikritik, rasanya kayak kita yang diserang secara pribadi. Ide itu udah jadi bagian dari ego kita. Akibatnya, wah bahaya banget, kita jadi nggak mau dengerin masukan, susah banget buat ngubah ide, dan pas idenya gagal, rasanya kayak dunia runtuh. Kita merasa kita yang gagal total, bukan sekedar belajar sesuatu. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya dong. Kita bakal kenalan sama cara pikir yang baru, sebuah keyakinan yang lebih kuat, lebih fleksibel, dan pastinya jauh lebih produktif. Ini adalah pergeseran besar-besaran dari percaya sama hasil akhir jadi percaya sama prosesnya. Inilah yang kita sebut keyakinan eksperimental. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya langsung. Jelas banget. Coba perhatiin deh. Di kiri, keyakinan dogmatis itu pusatnya di ide. Kalau idenya diserang, ya udah hancur semua. Tapi lihat yang kanan. Keyakinan eksperimental itu pusatnya di metode. Cara mikirnya jadi gini, saya percaya sama proses saya, proses coba-coba dan tes ini bakal nuntun saya ke solusi terbaik. Ini yang bikin kita jadi kuat dan terbuka. Kritik bukan lagi ancaman. Kritik itu justru jadi data yang berharga banget. Fokusnya geser dari ego kita ke proses yang objektif. Ini bener-bener ngebebasin kita sebagai kreator. Produser musik legendaris Rick Rubin nangkep esensi ini dengan keren banget. Proses kreatif itu kan seringnya kayak jalan di tengah kabut tebal, gelap gulita. Nah, kalau kita pakai keyakinan dogmatis, kita maksa diri kita buat percaya kita tahu tujuannya di mana, padahal kita nggak bisa lihat apa-apa. Sebaliknya, keyakinan eksperimental itu kayak kita percaya sama senter yang kita pegang, percaya sama kompas kita, percaya sama kemampuan kita buat ngambil satu langkah, ngerasain pijakannya aman, baru ngambil langkah berikutnya. Jadi keyakinan kita itu ada di kemampuan kita buat navigasi, bukan di patah hayalan yang kita gambar di awal. Terus, kenapa sih ganti cara pikir ini penting banget dalam praktek sehari-hari? Jawabannya simple. Karena dunia kreatif itu bukan dunia yang bisa diprediksi. Kita tuh nggak lagi ngelempar dadu, kita kerja di tengah kabut ketidakpastian. Dan buat jalan di tengah kabut ini, kita harus ngerti bedanya dua jenis ketidakpastian, yaitu risiko dan ambiguitas. Oke, kita bahas yang pertama dulu, resiko. Gampangnya, resiko itu adalah situasi yang bisa diukur. Contoh paling klasiknya ya melempar dadu. Kita tahu persis ada 6 kemungkinan hasil, dan kita tahu peluang masing-masing itu 1/6. Di dunia kayak gini, data dari masa lalu dan analisis statistik itu jadi rajanya. Perusahaan asuransi, kasino, mereka hidup di dunia resiko. Mereka jago banget ngitung peluang. Nah, sekarang coba bandingin sama ambiguitas. Di sini, situasinya beda total.
Kita bahkan nggak tahu semua kemungkinan hasilnya apa aja. Apalagi ngitung peluangnya. Gimana coba reaksi pasar sama produk yang belum pernah ada sebelumnya? Kampanye iklan yang super beda ini bakal viral atau malah jadi bahan olokan? Nah, inilah dunia kita, dunianya para kreator dan inovator. Nggak ada data masa lalu yang bisa diandelin buat sesuatu yang benar-benar baru. Dan ini poin kuncinya. Setiap kali Anda memulai proyek desain yang rumit, bikin identitas brand baru, ngerancang kampanye yang out of the box, Anda tuh nggak lagi main di area risiko. Anda ada di tengah-tengah ambiguitas. Jadi ngandelin data masa lalu aja nggak bakal cukup. Kenapa? Karena Anda lagi nyoba nyiptain masa depan, bukan sekedar ngotak-ngatik masa lalu. Nah, disinilah alat navigasi kita juga harus ikut berubah. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh kita lihat baris alat utama. Di dunia risiko, kita pakai analisis statistik. Tapi di dunia ambiguitas, satu-satunya alat yang kita punya adalah ya eksperimen dan prototype. Cara pikirnya juga langsung beda. Dari yang tadinya yuk kita optimalkan, jadi yuk kita jelajahi. Dari defensif, jadi penuh rasa penasaran. Oke, jadi kita udah paham kenapa kita butuh pola pikir eksperimental. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Kita bakal bahas sebuah kerangka kerja, sebuah siklus simpel yang bisa langsung Anda terapin buat ngubah cara pikir ini jadi tindakan nyata. Anggap aja ini jembatan antara teori sama praktek. Sebuah proses 4 fase yang bisa diulang-ulang terus buat ngelewatin ambiguitas secara sistematis. Ini yang ngubah kreativitas dari sesuatu yang kayak sihir, nggak bisa ditebak, jadi sebuah disiplin yang bisa dilatih. Ini tuh mesin belajar kita. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, play atau bermain. Ini fasenya buat gila-gilaan, tujuannya kuantitas bukan kualitas. Coba deh 50 font, bikin 100 sketsa kasar, gabungin ide-ide aneh. Nggak ada yang namanya ide jelek di sini. Kedua, pause atau jeda. Nah, ini yang sering banget kelewat. Berhenti sejenak. Tempel semua hasil play tadi di dinding, terus liatin aja. Mana yang menarik, mana yang bikin kaget. Ketiga, fokus. Dari semua yang menarik tadi, pilih 1 atau 2, terus ubah jadi pertanyaan yang bisa diuji. Dari gimana kalau yang luas, jadi lebih spesifik. Apakah kalau kita lakuin X, hasilnya bakal Y? Dan terakhir, tes atau uji. Bikin prototipe yang cepat dan murah buat ngetes pertanyaan tadi. Dapatkan data beneran, bukan asumsi. Dan ini bagian paling pentingnya. Proses ini tuh bukan garis lurus dari A ke Z, bukan. Ini sebuah siklus, sebuah loop, atau lebih tepatnya spiral. Kenapa? Karena hasil dari fase tes itu bukan akhir dari cerita, justru itu jadi bensin baru buat sesi play berikutnya. Setiap kali muter, kita nggak balik ke titik nol, kita mulai lagi dari tempat yang lebih tinggi dengan pemahaman yang lebih baik. Beginilah cara inovasi dibangun, satu putaran, satu pelajaran, terus-menerus. Sekarang, kita balik lagi ke awal, ke rasa takut gagal. Di bagian terakhir ini, kita bakal nge-frame ulang konsep gagal ini. Dengan mentalitas eksperimental, sesuatu yang tadinya kelihatan kayak kekalahan, sebenarnya adalah kemenangan yang paling strategis. Coba lihat angka ini, 500 juta rupiah. Bayangkan, ini budget buat launching produk baru atau kampanye besar-besaran. Gede kan? Ini pertaruhan besar. Dan semuanya cuma didasarin sama satu ide yang kita anggap sempurna. Nah, inilah risikonya kalau kita pakai keyakinan dogmatis. Kita mempertaruhkan semua budget itu, waktu berbulan-bulan, reputasi tim, cuma buat satu asumsi yang belum pernah diuji. Kalau asumsi itu salah, kalau ternyata pasar nggak suka sama ide sempurna kita, ya udah 500 juta itu hangus gitu aja. Ini kegagalan yang levelnya bencana. Sekarang, coba lihat angka yang ini. 5 juta rupiah. Jauh banget kan bedanya? Angka ini nunjukin sesuatu yang beda total. Ini adalah biaya buat bikin prototipe yang gagal, tapi ngasih kita data yang harganya tak ternilai. Ini biaya buat jalanin serangkaian eksperimen kecil, mungkin buat nyetak beberapa mock-up atau jalanin iklan digital kecil-kecilan. Kalau eksperimen ini nunjukin ide awal kita nggak bakal laku, apa kita rugi 5 juta? Enggak, justru kita baru aja hemat 495 juta rupiah. Prototipe yang gagal ini bukan kerugian, ini tuh asuransi paling murah dan paling pinter yang pernah kita beli. Jadi, inilah cara mikir yang baru. Gagal itu bukan lagi kekalahan pribadi, tapi cuma informasi yang berguna. Itu data yang kita dapat dengan biaya murah. Sebuah eksperimen yang gagal itu sebenarnya nyelamatin kita dari peluncuran produk yang gagal total. Ini pergeseran dari, aduh, saya gagal, jadi oke, saya belajar sesuatu yang baru.
Eksperimen yang nggak berhasil itu bukan kiamat, tapi justru pahlawan yang nyelamatin kita dari bencana yang jauh lebih gede. Kutipan dari Tim Brown ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Prototipe itu bukan produk. Prototipe itu adalah sebuah pertanyaan. Waktu kita bikin prototipe, kita tuh bukan lagi bikin versi mini dari produk akhir. Kita lagi bikin wujud fisik dari pertanyaan kita. Setiap prototipe itu kayak kita nanya ke dunia, ini beneran nyelesain masalah Anda nggak sih? Atau ini gampang dipakai nggak? Dan jawaban yang kita dapat, entah itu iya atau enggak, dua-duanya sama berharganya. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah tantangan buat Anda. Coba deh lihat kerjaan Anda sekarang, proyek yang lagi Anda garap, atau masalah yang lagi Anda coba pecahin. Stop dulu deh nyari satu jawaban sempurna. Coba ganti, bikin satu pertanyaan kecil yang bisa Anda uji. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, pertanyaan apa yang bakal diajuin sama eksperimen Anda berikutnya? Karena kemajuannya sebenarnya itu letaknya di dalam pertanyaan, bukan di jawaban yang kita paksain terlalu cepat.